Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi ja'ala syahra ramadana syahran mubarakan. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku seiman yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan rahmatnya kita dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh cahaya, bulan yang penuh barokah, bulan suci Ramadan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik kita dalam segala hal, terutama dalam kedermawanannya. Pada kesempatan yang berbahagia, mari kita merenung sejenak tentang satu amalan yang menjadi ruh dari bulan suci ini, yaitu berbagi atau bersedekah. Yang pertama, Ramadan momentum kedermawanan tanpa batas. Saudara-saudaraku seiman, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Namun, tahukah kita kapan kedermawanan beliau mencapai puncaknya? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Ibnu Abbas radhiyallahu anha, yang berkata artinya Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Saat bertemu Jibril, kedermawanan Rasulullah melebihi angin yang berhembus. Mengapa? Mengapa diibaratkan angin-angin yang berhembus? Karena angin tidak memiliki tempat. Angin tidak memiliki tempat untuk menyapa. Ia menyentuh siapa saja. Ia masuk ke celah-celah rumah dan membawa kesejukan bagi siapapun yang dilaluinya. Begitulah seharusnya kita di bulan Ramadan. Berbagi tanpa pandang bulu, tanpa menunda, dan tanpa merasa berat. Sedekah kita harus menjadi kesejukan bagi hati yang sedang gersang. Kenapa? Karena kesulitan ekonomi. Nah, selanjutnya, mengapa kita harus berbagi di bulan suci Ramadan? Ada alasan fundamental mengapa berbagi di bulan ini begitu istimewa. Kenapa, teman-teman? Karena bagi setiap mukmin, yaitu adanya pelipat gandaan pahala setiap amalan fardu nilainya 70 kali lipat, dan amalan sunnah diberikan pahala setara dengan amalan fardu. Bayangkan saja, jika kita memberi sebungkus nasi, pahalanya seolah-olah memberikan makanan dalam jumlah yang sangat banyak. Karena dengan itulah kita harus berbagi di bulan suci Ramadan. Yang kedua, pembersih jiwa dan puasa. Mungkin puasa kita belum sempurna. Adanya lisan yang terpleset atau hati yang masih kotor. Dengan adanya sedekah hadir sebagai penyempurna pembersih noda-noda kecil dalam ibadah kita. Agar apa? Agar puasa kita layak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Yang ketiga, merasakan lapar yang nyata. Puasa mengajarkan kita empati saat perut kita keroncongan, menahan lapar. Itulah saat terbaik untuk menyadari bahwa ada saudara-saudara kita yang merasakan lapar. Bukan hanya di bulan Ramadan saja, bisa jadi hampir setiap hari mereka merasakannya. Astagfirullahaladzim. Yang keempat, sedekah sebagai penolak bala. Kehidupan dunia ini penuh dengan ujian. Sedekah di bulan yang mulia ini adalah perisai.
perisai bagi kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya bersegeralah bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Hadis riwayat At-Tabirani. Berikutnya yaitu keutamaan memberi makanan orang yang berpuasa. Salah satu bentuk berbagi yang paling ringan namun dahsyat pahalanya yaitu memberikan iftar. Apa itu iftar? Makanan berbuka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, siapa yang memberikan makanan orang yang berpuasa, maka baginya pahalanya seperti orang yang berpuasa, tetapi tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Mengurangi pahalanya itu sedikit pun ya teman-teman, menurut hadis riwayat Tirmizi. Saudara-saudaraku seiman, ini adalah investasi akhirat yang sangat cerdas. Jika kita memberi makanan 10 orang yang berpuasa, maka dalam satu hari kita mendapatkan pahala 11 kali puasa. Ini adalah kemudahan yang Allah berikan agar kita bisa memborong pahala yang di bulan singkat ini. Teman-teman, hakikat memberi bukan sisa, tapi yang dicintai. Seringkali kita hanya berbagi apa yang sedang atau yang sudah kita inginkan, yang sudah tidak ingin kita inginkan. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 92 yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahi sebagian harta yang kamu cintai. Maksudnya, saudara-saudaraku yang seiman, marilah kita koreksi cara kita memberi. Ramadan menantang kita. Beranikah kita memberikan sesuatu yang masih kita sukai? Memberi makanan yang juga masih kita inginkan. Allah tidak melihat seberapa besar tumpukan harta yang kita tinggalkan, tetapi seberapa tulus pengorbanan kita di saat kita sendiri sedang membutuhkan. Yaitu yang terlima ada berbagi tidak harus menunggu kaya. Nah, mungkin seringkali setan membisikkan ketakutan dalam hati kita. Alah, jangan berbagi sekarang. Uangmu masih sedikit untuk kebutuhan lebaran. Yang semakin mahal itu baju-baju apa itu? Ingatlah saudara, bahwa hakikat sedekah bukan tentang angka. Bukan tentang angka nominal di buku tabungan. Tetapi berbagi bisa berupa uang tunai. Berbagi bisa berupa uang tunai untuk kemakmuran masjid. Berbagi juga bisa berupa tenaga untuk membantu sesama. Dan yang paling penting, berbagi bahkan bisa berupa senyuman. Ataupun kata-kata yang baik menguatkan hati saudara kita yang sedang rapuh. Itu juga bisa dikatakan berbagi, teman-teman. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Boleh jadi Rp1.000 yang kita berikan dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan saat kita sedang sulit, jauh lebih dicintai Allah daripada jutaan rupiah yang dikeluarkan dengan rasa sombong. Astagfirullahaladzim. Jadi, sedekah jariyah bekal di alam kubur. Nah, saudara-saudaraku seiman, Ramadan adalah waktu terbaik untuk memikirkan masa depan. Masa depan kita yaitu apa? Yaitu alam kubur. Harta yang kita makan akan jadi kotoran. Harta yang kita simpan akan jadi warisan. Harta yang diperebutkan, tapi harta yang kita sedekahkan itulah yang akan setia menemani kita di kegelapan liang lahat nanti. Mari sisihkan sebagian rezeki kita untuk program-program jariah. Seperti apa teman-teman? Seperti pembangunan pesantren,
seperti pembangunan masjid, pembuatan sumber air bersih, atau membantu pendidikan anak yatim. Biarkan pahala tersebut mengalir meskipun nafas kita telah terhenti, tetapi dengan adanya itu kita dapat membantu siksa kita di alam kubur nanti. Saudara-saudaraku seiman yang dimuliakan Allah, Ramadan adalah sekolah singkat kita, dilatih selama 30 hari untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih dermawan, bukan kikir. Jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja, tanpa ada jejak kebaikan yang kita titipkan. Di tangan orang lain, mari kita jadikan tangan kita sebagai tangan di atas daripada tangan di bawah. Mari kita ringankan beban tetangga yatim, piatu, dan dufa di sekitar kita. Ingatlah, kekayaan tidak akan berkurang karena sedekah. Justru adanya sedekah itu cara Allah mengundang keberkahan masuk ke dalam rumah tangga kita, keberkahan dalam rumah tangga kita. Semoga Allah menerima seluruh amalan ibadah kita, memberkahi rezeki kita, dan menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang muttaqin. Amin Allahumma amin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Saya Bagus Laksono Wibowo, mahasiswa program studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Wali taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.